Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Bagas Permata. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, saya di sini dari kelas 1 IATC. Nah, perlu diketahui bahwasannya IATC itu per kelas di pertengahan, otomatis namanya Muhammad, dari M semua, mayoritas ya laki-laki, perempuannya hanya sedikit saja. Nah, di sini saya juga berada di Ciomas Permai, yaitu ada di daerah Ciomas, sebelah pokoknya dekat sebelum ke Zam-Zam itu ada belokan ke Ciomas atau Ciomas Permai. Halo. Nah, tujuan saya di sini untuk apa sih, ngapain saya di sini? Nah, tujuan saya di sini ingin memenuhi tugas UAS saya, yaitu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen saya sendiri, yaitu Ibu Faridah dan Ibu Hanah. Semoga ilmunya selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di sini saya ingin mereview sebuah jurnal yang diketik dan ditulis oleh saudari Eni Zulaiha. Emailnya eni.zulaiha.co.id. Nah, dengan berjudul Perspektif Nabi dan Kenabian dalam Al-Quran. Nah, metode yang digunakan dalam penulisan ini, metode kualitatif, dan teori yang digunakan ialah teori sirah nabawi atau cerita kenabian, sejarah kenabian. Terus penulis juga tujuannya apa? Penulis ini ialah untuk, karena pembahasan tentang kenabian itu adalah jantung bagi agama maupun Islam atau Nasrani dan lainnya. Nah, terus pertama di sini saya akan membahas tentang pertama nabi. Nah, apa itu nabi? Nah, nabi banyak definisi dari nabi. Yang pertama, bahwasanya nabi adalah seseorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa suatu ilham atau melewati perantara dari malaikat Jibril. Nabi juga kadang disebut dengan mubashir, sang pemberi kabar gembira, dan mungdir atau pemberi peringatan. Nah, terus kata nabi itu dalam Al-Quran ada 75 kali disebut dalam 20 surat. Nah, terus nabi itu berasal kata dari naba'a, yaitu membawa berita. Nah, naba itu di Al-Quran disebutkan 291 kali dalam 21 surat. Nah, salah satu surat yang menyebutkan tentang nabi adalah surat Maryam ayat 30-31. Di situ menjelaskan tentang kenabian Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu, akan tetapi umat Nasrani mendengarnya menganggap Nabi Isa itu bukan seorang hamba tapi ibnullah atau anak Allah. Nah, di sini diperspektifkan bahwasanya Nabi Isa ditugaskan untuk memerintahkan umatnya untuk sholat dan untuk membayar zakat, seperti itu. Nah, selanjutnya Rasul. Nah, Rasul itu diambil dari kata Rosala atau pengutus. Nah, di Al-Quran kebanyakan disebut dengan Rasulun. Rasul itu mufrad satu. Nah, kalau kadang juga disebut dengan Rusulun, berarti jama Rasul. Kadang juga disebut dengan Mursalin, atau yang biasa disebut dengan pengutus atau sang utusan. Nah, sang utusan. Nah, perbedaan antara Rasul dan Nabi itu apa? Nah, ada dari Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwasanya perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah apabila Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak ada kewajiban untuk menyebarkan atau menegakkan ajarannya itu. Nah, akan tetapi kalau misalnya Rasul itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi tanggung jawab untuk menyebarkan wahyunya itu atau ajarannya itu kepada umat-umatnya, seperti itu. Nah, setiap nabi itu bukan rasul, tapi setiap rasul pasti nabi, seperti itu. Nah, terus yang kita ketahui bahwasanya nabi itu terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib umat Islam ketahui. Akan tetapi sebenarnya ada banyak sekali dalam Al-Quran, seperti Nabi Khidir atau dan lain-lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.